ya. Bagaimana untuk persiapan mengajar besok? Ibu mau ngajar di kelas berapa dan materinya apa ya? Oh ya, besok saya jam pertama di kelas 11 IPA 3. Besok jam pertama. Oh, oke. Materinya Ibu mengajar biologi ya? Iya. Materinya apa Bu untuk besok? Besok ini mengenai sistem koordinasi. Jadi karena sistem koordinasi ini kebetulan pada minggu lalu saya sudah mengajar untuk pertemuan pertama, jadi yang ini lanjutan dari sistem koordinasi dan nanti ini sudah masuk ke sistem saraf. Ya, untuk materi besok kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Oh ya, kebetulan ini RPP saya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dan mengaitkannya dengan proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran saraf dan hormon dalam mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem koordinasi manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Baik Bu Opi, kalau begitu untuk mencapai tujuan tadi, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai itu apa saja? Begini Bu, karena ini pembelajaran diferensiasi ini kan baru buat saya. Terus sekolah kita ini kan baru ini masuk daftar kurikulum merdeka. Jadi kita untuk pembelajaran ini ya saya pribadi sangat baru dan saya menginginkan untuk dari pembelajaran yang diferensiasi yang baru ini mungkin bisa mengembangkan kemampuan saya dalam proses pembelajaran. Itu untuk saya pribadi. Kemudian kalau untuk siswa di sini dengan adanya pembelajaran diferensiasi ini diharapkan bahwa area yang akan dikembangkan di sini untuk siswa adalah kerjasama tim, kemudian kerjasama tim di sini karena pembelajaran diferensiasi ini kan ada diskusi kelompok, kemudian kemandirian untuk siswa dan juga keaktifan di dalam kelas. Mungkin untuk saya pribadi dan siswa di dalam kelas yang akan dicapai. Terima kasih. Rencana pengembangan yang sangat bagus itu Bu. Kalau begitu kira-kira strategi yang Ibu siapkan apa saja? Oh ya, terima kasih. Mungkin karena ini untuk pembelajaran diferensiasi membutuhkan kerjasama tim dan kemandirian, kemudian keaktifan siswa di dalam kelas. Otomatis di sini yang harus saya capai adalah bagaimana kita untuk pembelajaran ini media pembelajarannya supaya mungkin dari media pembelajaran itu menarik perhatian siswa untuk proses pembelajaran. Kemudian karena ada diskusi kelompok otomatis ada LKS-nya, jadi saya harus membuat LKS. Kemudian saya juga menyiapkan konten-konten dalam proses pembelajaran, misalnya seperti gambar, karena apalagi materi yang saya bahas ini kan mengenai sistem saraf, otomatis gambar juga harus ada supaya bisa menarik perhatian siswa kepada saya dalam proses pembelajaran. Kemudian selain gambar ada juga poster dan video, kemudian modul dan lain sebagainya. Mungkin itu yang akan strategi yang akan saya capai. Luar biasa sekali Bu Opi. Jadi area pengembangan sudah, tujuan pembelajaran juga sudah, dan Ibu juga sudah menyiapkan strategi yang akan Ibu persiapkan. Jadi kalau besok Ibu mengajar, kira-kira tidak keberatan kalau saya boleh melihat Ibu punya proses belajar mengajar di kelas besok? Iya, tidak keberatan sekali. Malah saya merasa senang supaya pada saat setelah saya belajar nanti, setelah misalnya Ibu yang masuk melihat saya punya proses pembelajaran, mungkin ada kekurangan yang harus saya capai setelah proses pembelajaran ini, itu merupakan masukan untuk saya. Jadi saya sangat senang. Oke, kalau begitu terima kasih dan atas waktunya, dan kita akan ketemu besok di kelas. Iya, terima kasih. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu, arahkan Melanjutkan materi yang kemarin yang sudah
materi pertama. Jadi masih ingat mengenai sistem SARA? Masih yang kemarin? Sistem SARA, sistem koordinasi atau regulasi. Jadi sebelum kita mulai, supaya ingatan tadi dia masih memori tadinya masih bagus-bagus, jadi kita baca doa dulu ya. Ya. Aska mungkin bisa maju pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Aska. Ya, mudah-mudahan setelah kita baca doa hari ini sampai pulang kalian bisa menerima mata pelajaran dengan baik, memahaminya, kemudian hari ini sampai seterusnya kita bisa dalam keadaan sehat. Amin. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru dan studi yang telah memberikan kami kesempatan yang lain minta diskusi kami. Di mana soal kami yang kelompok kami dapat yaitu seseorang yang menderita penyakit flu atau pilek umumnya akan mengalami penurunan nafsu makan dan semua makanan terasa tidak enak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apakah ada keterkaitan dengan sistem saraf? Jawabannya, ya. Dalam sistem saraf manusia terdapat sistem saraf pusat, yang dimana terdapat otak depan atau diencephalon, dimana otak depan terdiri atas talamus dan hipotalamus, yaitu talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan, dan hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Kalian sudah memberikan refleksi kalian mengenai proses pembelajaran hari ini. Nanti sebentar kalau ibu lihat kesan kalian pada saat proses pembelajaran ini. Jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, meminta Diki tolong maju ke depan baca doa sebelum Diki keluar.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi usri. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Berkarakter itu kita berjuang dan harus berani. Kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum Bu Opi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kemarin Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya sudah bergabung di kelasnya Bu Opi. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang kegiatan Ibu kemarin. Tidak apa-apa ya Bu ya? Tidak. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, untuk kemarin kayak senang, lega begitu karena pembelajaran yang diferensiasi yang saya baru lakukan kemarin ternyata mengasihkan. Ya, alhamdulillah berarti sudah ada sedikit perubahan yang lebih baik ya. Iya. Kemudian kira-kira dari pembelajaran kemarin bagian mana yang paling menyenangkan buat Ibu? Yang kemarin itu waktu diskusi kelompok kan kemarin setelah saya tahu sedikit mengenai pembelajaran diferensiasi kan mengenai kerjasama tim. Jadi dalam kelompok saya kan bagi yang kelas atas, sedang dan bawah. Jadi ternyata setelah pembagian itu mereka aktif, apalagi yang kelas bawah mereka aktif dalam saya kasih LKS, orang langsung buat itu tugas yang ini mereka langsung sama-sama kerja dalam menyelesaikan soal tersebut. Jadi walaupun pembelajaran ini saya baru saya laksanakan, tapi alhamdulillah siswanya dia senang dalam pembelajaran ini. Kalau selama ini kalau diskusi kelompok Ibu baginya berdasarkan apa? Kalau selama ini kan saya bagi misalnya dalam satu kelompok ada salah satu siswa yang saya anggap bahwa dia lebih pintar di antara mereka, taruh di antara yang kurang gitu. Jadi misalnya dalam 5 kelompok, satu kelompok itu pasti ada yang siswa yang pintar begitu. Tapi ternyata kalau karena ada yang pintar di situ, jadi mereka santai begitu. Jadi kalau kita kasih LKS, mereka santai dalam mengerjakan tugas. Tapi pada saat kemarin, karena semuanya ini tuh, jadi mereka mau tidak mau harus jadi akhirnya mereka aktif dalam kelompok Semua ya, alhamdulillah. Jadi kemarin memang saya perhatikan yang menurut Ibu itu kelas bawah, ternyata mereka juga sangat aktif, tidak lihat ke kanan kiri lagi. Oke. Bagus juga Ibu Opi. Kemudian kalau menurut Ibu apa ada yang masih kurang dari pembelajaran kemarin? Kalau saya mungkin kemarin kan materi saya kan mengenai sistem saran. Jadi kemarin itu kalau masih kurang bagi saya adalah mungkin videonya. Media. Iya, media pembelajaran. Karena kemarin saya cuma gambar. Setelah itu setelah pembelajaran mulai, setelah selesai saya berpikir kalau misalnya ada video yang mereka lihat itu menarik perhatian juga buat mereka. Jadi yang menurut saya kurang itu video, media pembelajaran di video. Kalau begitu kira-kira apa yang akan Ibu Opi lakukan untuk mengantisipasi kekurangan tadi mengenai media itu kira-kira apa yang bisa lakukan? Iya, yang pasti saya akan belajar lagi ya, karena ini merupakan baru bagi saya, jadi saya akan berusaha belajar lagi dan kalau misalnya ini saya bisa minta masukan-masukan, ya kayak kemarin Ibu Ati dengan masuk saya itu saya merasa senang karena saya juga bisa minta masukan-masukan tuh, jadi saran apa supaya
ke depan lagi untuk proses pembelajaran ini bisa lebih baik lagi. Oke, berarti Ibu akan terus belajar supaya Iya. membuat media yang lebih menarik. Iya. Kemudian kira-kira kalau di sini kira-kira apa ada yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan keinginan Ibu itu? Oh, untuk proses pembelajaran. Iya. Kalau saya di sini mungkin ya bisa minta masukan atau saran dari Ibu Titi. Karena Ibu Titi kan sudah ikut ini, jadi terus Ibu Dian, mungkin Ibu Dian karena Ibu Dian kan senior juga buat bagi saya, terus Ibu Jaya barangkali sekarang saya punya satu rumpun ya biologi senior saya, saya akan minta saran. Karena kalau biar bagaimanapun ada yang kita tidak tahu, yang lain kan tahu, jadi tidak mungkin saya ini, jadi mesti ada masukan juga dan saran dari teman-teman. Oh, bagus, jadi sudah ada niat untuk lebih memperbaiki pembelajaran, kemudian sudah ada niat untuk lebih membuat media yang menarik, kemudian Ibu juga sudah punya aset pendukung, yaitu kira-kira pihak-pihak atau rekan-rekan yang bisa membantu mewujudkan keinginan Ibu. Berarti sangat luar biasa. Jadi semuanya sudah bisa dilaksanakan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai? Ya, karena ini kan masih proses belajar ini. Jadi pokoknya kalau setiap jam, saya kan mengajar biologi, ya setiap jam biologi saya akan upayakan terus untuk proses pembelajaran diferensiasi supaya lebih ini lagi mungkin bisa saya tahu saya punya kekurangan di mana, saya bisa dengan pokoknya setiap jam pelajaran biologi saya akan berusaha untuk melakukan pembelajaran. Berarti intinya secepatnya ya Ibu akan mulai segera dengan ini, dan setiap ini akan bisa meminta bantuan atau minta saran masukan dari rekan-rekan senior Ibu. Oke, Ibu Opi, bagus sekali. Kemudian Ibu sudah bisa membuat kesimpulan bahwa ternyata pembelajaran berdiferensi itu sangat menarik karena semua siswa di sini akan terlibat aktif, dan kita sebagai guru itu tidak akan menjadi subjek di dalam pembelajaran itu. Jadi tetap semangat. Silakan kalau ada yang mau disampaikan lagi. Maksudnya kayak biasa kan bagi begitu, kemarin kan bagi anak-anak bilang, Ibu, saya mau satu kelompok dengan orang kah yang itu. Saya jelaskan pada saat kemarin pas orang sudah diskusi, orang bisa bikin ya itu kan berarti bisa tahu, tidak mengharapkan dari yang pintar, kalian juga bisa. Jadi biar antara satu kelompok dan orang tapi bisa orang langsung oh iya betul Ibu ya. Ya, nanti untuk berikutnya ke bagian kelompok Ibu juga bisa melihat kalau kemarin itu kan namanya berdasarkan kesiapan belajar. Jadi Ibu nanti bisa bikin kelompok lagi berdasarkan minat. Jadi minat siswa, misalnya ada yang minat ke olahraga, ada yang minat ke seni, ada yang minat ke kuliner atau masak-masak atau budaya dan lain-lain, itu Ibu bisa juga melakukan pengelompokan seperti itu. Kemudian juga ada yang satu lagi namanya gaya belajar. Jadi kalau gaya belajar itu berarti pengelompokan siswa atau murid itu berdasarkan kemauan mereka belajarnya seperti apa. Ada yang suka lihat video, ada yang suka mendengarkan atau suka membaca dan lain-lain. Jadi nanti insya Allah ke depan bisa divariasikan lagi. Ya, terima kasih banyak ini dari begini saya bisa ini menambah masukan untuk saya. Oke, Bu Opi, alhamdulillah kegiatan kemarin pembelajaran sudah dilakukan, dan sebelumnya juga sudah berdialog, ngobrol-ngobrol, dan hari ini kita sudah sama-sama punya kesimpulan bahwa kita sebagai guru atau pemimpin pelajaran harus terus belajar, memperbaiki dan meningkatkan kompetensi kita sehingga kita nanti bisa melakukan kegiatan belajar yang lebih baik. Terima kasih atas waktunya selama 3 hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan, apa yang Ibu sudah inginkan untuk lebih memperdalam lagi pembelajaran berdiferensi dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Negeri ini